Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apabila kita mendengar surat Al-Waqiah, maka seakan-akan identik dengan urusan rezeki. Apakah benar seperti itu? Mari kita cek. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang keutamaan surat Al-Waqiah dan nasihat ulama yang berkaitan dengan surat Al-Waqiah itu sendiri. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Mardaweh, Imam Abu Ya'la, dan Imam Al-Baihaqi, bahwasanya Abdullah bin Mas'ud beliau meriwayatkan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man qara'a surat Al-Waqi'ati kulla lailatin lam tusibhu faqah abadan. Abdullah bin Mas'ud beliau menyatakan bahwasanya saya pernah mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang membaca surat Al-Waqiah setiap malam, maka insya Allah dia tidak akan terkena kefakiran. Gak akan sampai nasibnya itu menjadi orang yang fakir atau fakoh. Fakoh itu kefakiran, ini dimaksud. Kemudian juga Ibn Mardaweh meriwayatkan daripada Anas bin Malik. Bahwasanya Anas bin Malik meriwayatkan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, suratul Waqiah suratul ghina, faqra'uha wa'allimuha awladakum. Surat Al-Waqiah itu adalah surat kekayaan. Maka bacalah surat Al-Waqiah dan ajarkan kepada anak-anak kalian. Imam Ad-Dailami dari Anas bin Malik juga sama, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alimu nisa'akum surat Al-Waqiah fa innaha suratul ghina. Ajarkanlah istri-istri kalian, anak-anak perempuan kalian, surat Al-Waqiah. Kenapa? Karena itu adalah surat kekayaan. Nah, kemudian kita akan mendengar gimana sih komentar dari seorang ulama yang luar biasa, Habib Abdullah bin Alawil Haddad, dalam kitabnya Ithafus Sa'il bi Jawabil Masail. Habib Abdullah Al-Haddad menyatakan, fa'lam annahu warada anna qira'ataha kulla lailatin amanun minal faqah wa hiya al-hajatu ilal khalqi. A'ni hajatan tashinul insana fi dunyahu wa muru'atih. Ketahuilah bahwasanya telah datang riwayat bahwasanya membaca surat Al-Waqiah setiap malam itu menyebabkan seseorang akan selamat daripada kefakiran. Yang dibahasakan di sini adalah dengan kata-kata al-faqah. Apa yang dimaksud dengan al-faqah? Yaitu rasa dia itu punya hajat, rasa dia itu perlu, kepepet, harus minta kepada makhluk yang lain, makhluk Allah yang lain. Yaitu dengan hajat yang sekiranya bisa orang itu akan menjadi buruk urusan dunianya dan harga dirinya ketika dia itu kepepet dan akhirnya terus-menerus minta sama orang lain. Itu. Ya, surat Al-Waqiah menyelamatkan itu semuanya. Jadi kalau Anda sering membaca surat Al-Waqiah, apalagi setiap malam, sebagian ulama dari kalangan habaib menganjurkan untuk dibaca ketika ba'dal asar juga nggak ada masalah. Yaitu kalau Anda sering membaca surat ini, maka insya Allah Anda akan selamat. Urusan apapun Anda tidak harus mengemis pertolongan atau belas kasihan kepada orang lain. Kenapa? Karena surat Al-Waqiah adalah suratul ghina yang akan mencukupi Anda semuanya. Sebagaimana juga dikisahkan, di sini juga disebutkan, qad qila li Ibn Mas'ud radhiyallahu anhu inda mautih, tarakta auladaka fuqara. Ada ucapan yang sampai ke Abdullah bin Mas'ud ketika beliau itu menjelang wafatnya, mengatakan, kamu tuh telah meninggalkan anak-anakmu dalam keadaan miskin. Maka beliau menjawab, ma minhum ahadun illa wa qad a'taituhu kanzan wa huwa suratul Waqiah. Enggak ada satupun di antara anak-anakku kecuali telah aku kasih gudang kekayaan. Apa itu? Surat Al-Waqiah. Sekarang pertanyaannya nih, kita menyiapkan warisan untuk anak-anak kita mungkin ya. Apakah kita sudah pernah berpikir bahwasanya warisan anak kita bisa membaca surat Al-Quran, bisa membaca surat Al-Waqiah, paham surat Al-Waqiah itu adalah suatu kekayaan? Abdullah bin Mas'ud menyatakan surat Al-Waqiah adalah warisan dan merupakan gudang kekayaan untuk anak-anaknya, sehingga beliau tidak pusing dengan tinggalan harta untuk anak-anaknya, namun beliau telah mengajarkan kepada anak-anaknya surat Al-Waqiah. Kemudian di sini ada keterangan lanjutan dari beliau bahwasanya kita membaca surat Al-Waqiah dengan tujuan agar mendapatkan kemanfaatan urusan duniawi, atau kita nggak harus minta-minta ngemis kepada orang lain,
itu adalah satu hal yang bagus. Tidak menjadikan niat kita itu menjadi buruk. Jadi nggak ada masalah orang itu membaca ayat suci Al-Quran dengan niatan agar dia diberikan kemampuan finansial oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun tetap idealnya ketika kita membaca surat Al-Waqiah mungkin, atau memperbanyak istighfar, atau memperbanyak sholawat, jangan hanya sekedar hanya agar dapat kekayaan, atau dijauhkan dari kefakiran, atau hajat kita kabul. Namun niatkan pula dengan bacaan tadi kita semuanya bisa menjadi orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah begitulah yang berkaitan dengan masalah surat Al-Waqiah dan permasalahan rezeki. Oleh karena itu, kalau kita kepengen diberikan kehidupan yang kecukupan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita nggak harus minta-minta kepada orang lain, maka setiap malam mari kita semuanya membaca surat Al-Waqiah. Nah, kemudian kadang-kadang masih ada yang bertanya lagi, Habib, Ustadz, saya sudah baca surat Al-Waqiah. Kenapa kok rezeki saya itu masih belum lancar? Kenapa kok saya terkadang masih harus minta kepada orang lain? Nah, berkaitan dengan jawaban itu, maka simak postingan kami yang setelah ini. Tentang bagaimana kalau udah baca Waqiah, kok rezeki belum lancar, atau selawat kok rezeki belum lancar, kita akan jelaskan pada video yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.